Satu, dua, tiga, mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat dan karunia. Kedua kalinya, sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawakan agama kita menuju kejayaannya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan pidato tentang bid'ah. Dikira air, ternyata api. Jika setan tidak mampu membawa manusia dalam kesyirikan, maka ia akan berupaya untuk mengajak manusia pada perbuatan bid'ah. Inilah langkah kedua penyesatan setan. Manusia didorong melakukan perbuatan bid'ah. Bid'ah memiliki bahaya besar. Bagaimana dikatakan oleh Sufyan Ats-Tsauri rahimakumullah, al-bid'atu ahabbu ila iblis minal maksiati wal maksiatu yutabu minha wal bid'atu la yutabu minha. Perbuatan bid'ah lebih dicintai oleh iblis daripada kemaksiatan. Karena pelaku kemaksiatan masih mungkin untuk bertaubat dari kemaksiatannya, sedangkan pelaku bid'ah sulit untuk bertaubat dari bid'ahannya. Syarah Ushul I'tiqad Ahli Sunnah wal Jamaah 238. Pelaku bid'ah akan sulit keluar dari kesalahannya karena ia merasa berada dalam kebaikan. Bid'ah secara bahasa berarti mengadakan, membuat sesuatu yang baru. Adapun secara istilah, bid'ah ialah cara baru dalam perkara agama yang diserupakan, yang dikerjakan orang dengan maksud berlebih-lebihan dalam hal agama, dalam hal ibadah, dengan maksud serta mengharap pahala tanpa adanya dalil dalam syariat atau contoh dari Rasulullah. Artinya, bid'ah hanya dibatasi dalam hal agama seperti akidah dan ibadah. Rasulullah melarang perbuatan ini dalam sabdanya, sesungguhnya sebaik-baiknya perkara adalah kitabullah, sebaik-baiknya petunjuk adalah petunjuk Muhammad, seburuk-buruknya perkara adalah bid'ah, dan setiap bid'ah adalah sesat. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat An-Nasa'i disebutkan dengan lafal wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat adalah di neraka. Bid'ah mengakibatkan dampak buruk bagi pelakunya. Di antaranya, pertama, amalan bid'ah tertolak. Rasulullah bersabda, man ahdatsa fi amrina hada ma laisa minhu fa huwa raddu. Barang siapa melakukan perkara baru dalam agama kami ini yang tidak ada asalnya, maka perkara tersebut tertolak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, pelaku bid'ah dihalangi untuk bertaubat selama dia terus-menerus dalam bid'ahnya, sehingga mengakibatkan
sehingga mengakibatkan ushul khotimah. Dari Anas bin Malik, Rasulullah bersabda, Allah betul-betul akan menghalangi perilaku bid'ah untuk bertobat sampai dia meninggalkan bid'ahnya. Hadis riwayat Tabani. Yang ketiga, pelaku bid'ah tidak akan meminum telaga Nabi dan tidak akan mendapatkan syafaatnya. Rasulullah bersabda, aku akan mendahului kalian di al-haud, telaga, di hadapanku, di antara kalian, ketika aku akan mengambil minuman untuk mereka di al-haud, mereka dijauhkan dariku. Aku lantas berkata, wahai Rabbku, ini adalah umatku. Lalu Allah berfirman, engkau sebenarnya tidak mengetahui bid'ah yang mereka buat sesudahmu. Hadis riwayat Bukhari. Keempat, pelaku bid'ah akan mendapatkan dosa jika amalannya diikuti orang lain. Rasulullah bersabda, barang siapa melakukan amalan kejelekan lalu diamalkan orang sesudahnya, maka baginya dosa seperti dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosanya sedikit pun. Hadis riwayat Muslim. Sekian pidato dari saya. Bila ada kesalahan, datanya dari saya. Bila ada kebenaran, datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.